Hey guys, ada kabar baik buat kalian yang suka banget dengan dunia anime. Di dalam event yang bertajuk Klik Film Anime Fest, sekarang kita sudah bisa menikmati puluhan film-film anime terpopuler di aplikasi ini. Sekarang, Dalesir akan review beberapa film dan merekomendasikannya kepada kalian semua. Hari ini, Dalesir kembali akan merekomendasikan satu film lagi yang mungkin bisa kalian nikmati atau menarik untuk ditonton kembali. Yap, kita akan bernostalgia dengan salah satu karakter anime terkenal karena memiliki kemampuan seorang detektif yang sangat luar biasa guys. Dia adalah Sherlock Holmes-nya versi Jepang. Siapa dia? Tentu saja Detektif Conan. Selain memiliki serial sendiri, Detektif Conan ini juga pernah diadaptasi ke dalam sebuah cerita film. Nah kali ini, Dalesir akan sedikit nge-review salah satu series dari Detektif Conan ini berjudul The Phantom of Baker Street. Film ini sendiri dirilis di tahun 2002 dan merupakan seri film Conan yang paling gelap guys. Digarap dengan sangat serius, film ini justru mengangkat tema misteri yang agak berbeda. Apalagi, film ini ditulis oleh Hasashi Nozawa, seorang novelis misteri Jepang yang sangat terkenal. The Phantom of Baker Street ini juga menjadi satu-satunya film detektif Conan yang ia tulis. Cerita film ini sendiri dimulai dengan sosok Hiroki Sawada, seorang anak berusia 10 tahun yang sangat jenius. Hiroki Sawada ini ditemukan bunuh diri setelah menyelesaikan sebuah AI atau yang dikenal dengan nama lain Artificial Intelligence bernama Noah Ark. 2 tahun kemudian, perusahaan Schindler yang dulunya bekerja sama dengan Hiroki Sawada merilis sebuah game baru guys. Tentu hal ini sangat mencurigakan. Ada 50 anak yang terpilih dari keluarga yang sangat berpengaruh di Jepang untuk diundang memainkan permainan ini pertama kalinya. Game yang bernama Cocoon ini adalah sebuah game yang memiliki tipe virtual reality. Orang-orang yang memainkan game ini akan berada di sebuah dunia virtual yang sangat terasa real dan melakukan petualangan mereka di sana. Conan dan tim detektif ciliknya menghadiri acara launching game tersebut. Sayangnya, game tersebut hanya bisa dimainkan oleh anak-anak yang terpilih saja. Sesaat sebelum permainan dimulai, seorang petinggi perusahaan pembuat game tersebut bernama Kashimura tiba-tiba ditemukan tewas. Conan dan teman-temannya tentu menaruh curiga melihat kejadian yang telah terjadi ini. Di lain sisi, Conan menemukan sebuah petunjuk tentang game Cocoon ini dari peristiwa tewasnya Kashimura. Kemudian Conan dan Booker Kudo melakukan investigasi di lokasi tewasnya Kashimura. Di dalam penyelidikan itu, Conan ternyata menemukan noda darah yang berada di keyboard komputer Kashimura dan darah itu mengenai 3 huruf saja. Huruf tersebut adalah huruf R, T, dan J yang mereferensikan sosok Jack the Ripper. Siapa Jack the Ripper ini? Jack the Ripper adalah seorang pembunuh berantai misterius. Menemukan clue-clue itu, Conan pun sangat ingin mengikuti permainan ini untuk mengungkap misteri di balik tewasnya Kashimura. Dengan bantuan Dr. Agasa dan Booker Kudo yang juga memiliki pengaruh, Conan pun ikut serta dalam permainan. Secara singkat, Conan berhasil masuk ke dalam permainan tersebut. Namun saat permainan dimulai, Noah Ark AI buatan Hiroki Sawada ini tiba-tiba mengambil alih sistem. Jalur keluar masuk game tersebut tertutup, sehingga Conan dan anak-anak lainnya terjebak di dalam game tersebut. Ternyata Noah Ark ini juga mengubah aturan permainan. Ke-50 anak dalam permainan tersebut harus menyelesaikan seluruh petualangan dengan kemenangan. Kalau ada yang kalah atau gamenya over, maka ia pun ikut mati di dunia nyata. Artinya, seluruh kejadian yang terjadi di dalam game tersebut akan berdampak langsung ke dunia yang sebenarnya. Nah, disinilah Conan memulai pertualangannya dengan mencari sosok Jack the Ripper dan mengungkap misteri kematian Kashimura. Selain itu, Conan juga harus memenangkan game tersebut agar bisa keluar dalam keadaan masih hidup. Game yang awalnya dibuat untuk anak-anak ini berubah menjadi sebuah petualangan yang sangat menyeramkan guys. Ternyata, Noah Ark mengambil alih sistem game tersebut dan meriset generasi buruk di Jepang. Seperti yang kita ketahui, ternyata 50 anak yang ikut serta dalam game tersebut merupakan anak-anak dari para petinggi dan orang-orang penting di negeri Jepang yang sudah melakukan banyak sekali tindakan kejahatan. The Phantom of Baker Street ini merupakan film detektif Conan yang menyuguhkan suasana kelam dan sangat menegangkan hingga akhir filmnya. Unsur misteri yang sangat kental dan juga diramu dengan plot yang nyaris tidak ada celah di sepanjang cerita membuat film ini sangat menarik untuk kita tonton. Scoringnya pun cukup mendukung. Ya seperti yang kita ketahui bersama, cerita detektif Conan memang selalu menegangkan. Namun untuk seri film satu ini, unsur misteri, dark, dan juga petualangannya lebih diunggulkan daripada yang lain. Selain plot yang disusun dan disampaikan dengan sangat baik, film detektif Conan yang satu ini juga menyentil isu yang cukup serius. Meskipun tema yang dipilih adalah game, namun suasana hidup dan mati di sepanjang cerita membuat film ini sangat layak ditonton oleh orang-orang dewasa. The Phantom of Baker Street ini merupakan film yang mengangkat isu reset generasi. Di sini menggambarkan sebuah negeri dalam hal ini Jepang yang dipimpin dan digerakkan oleh orang-orang yang moralnya rendah. Nah maka dari itu, perlu dilakukan riset satu generasi untuk melenyapkan generasi yang berasal dari orang-orang jahat tersebut. Meskipun isu yang diangkat cukup serius, tapi penyajian cerita di film ini tidak menghilangkan sisi lucunya. Dunia anak-anak serta kekonyolan Booker Kudo tetap saja menjadi ciri khas dari film detektif Conan.
Dengan begitu, jelas ini tidak menghilangkan karakteristik dari Detektif Conan yang sudah menemani masa kecil kita sejak tahun 90-an. So, dengan premis cerita yang menarik, nuansa misteri yang kental, dan ciri khas Detektif Conan yang tidak hilang, film The Phantom of Baker Street ini sangat layak untuk kalian tonton. Di akhir review, Daily Screen memberikan skor 8 dari 10 untuk film ini. So, buat kalian yang sudah nonton The Phantom of Baker Street, berapa skor yang bisa kalian berikan untuk film ini? Jangan lupa tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. So, buat kalian yang penasaran dan pengen nostalgia dengan film The Phantom of Baker Street ini, silakan download dan buka aplikasi Klik Film. Selain menawarkan banyak film-film animasi populer, kalian juga bisa menikmati ratusan film-film box office di aplikasi ini. Semua film-film itu tentu bisa kalian nikmati hanya dengan 20.000 saja per bulannya. So, tunggu apa lagi? Silakan buka aplikasinya dan buktikan sendiri. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video review kita kali ini. Nantikan terus rekomendasi film-film populer lainnya hanya di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar kalian mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.